Bagaimana anak lepas dari gadget atau dari game. Gadget ini bisa dipakai main game, gadget juga bisa dipakai untuk pornografi. Banyak hal yang buruk di situ. Ya, game sekali lagi saya katakan asal porsinya tepat, asal dia dipakai untuk refreshing atau untuk permainan yang biasa aja, ya 1 jam, oke. Saya katakan itu oke untuk orang-orang yang memakai itu untuk menjadi refreshing. Bagaimana caranya untuk lepas dari gadget, keterikatan game atau keterikatan dengan gadget? Yang pertama, ya buat orang tua, komitmen orang tua di rumah. Jadi orang tua harus hadir lebih banyak di rumah, mendampingi anak-anak. Harus. Kalau tidak, anakmu yang sudah terikat itu akan hancur dengan gadget atau game yang dipakai dia itu. Dampingi, nggak ada cara lain. Ibu, bapak nggak perlu bentak, makin hancur dia. Ancam-ancaman pun nggak berlaku sama dia. Apalagi anak 12 tahun ke atas, nggak bisa lagi dikontrol. Yang bisa di penerimaan dengan kasih, dampingi, hadir dalam hidup dia. Sabar, dampingi dengan sabar, dengan doa, pasti anakmu bisa akan lepas. Yang kedua, membuat jadwal khusus bermain game. Jadi buat jadwal. Apakah sejam dalam sehari? Atau hanya hari Sabtu dan Minggu saja? Dikasih lebih longgar. Ya katakan hari Sabtu bisa 3 jam. Atau hari Minggu juga bisa 3 jam karena libur. Itu tinggal kesepakatan. Jadi dibuat jadwal permainan game. Yang ketiga, menemani anak saat bermain game. Itu yang saya lakukan karena anak saya pernah terikat game. Sampai pagi hari dia, jam 2, jam 3, saya larang, dia lawan saya. Jadi saya akhirnya mendampingi dia dengan penuh kasih. Saya waktu itu ya pura-pura aja suka dengan gamenya, ini apa. Karena aku gak ngerti, sama sekali gak ngerti apa itu permainan game. Tapi saya dampingi dengan kasih, tidur sama dengan dia, bermain-main di meja. Saya sampaikan harapan saya dengan pelan-pelan. Saya sampaikan hal-hal yang baik ke depan, bagaimana. Enggak langsung waktu itu. Saya bahkan minta dengan nangis sama anak saya. Enggak dijawab. Tapi sekian waktu, anak saya berubah. Dia sendiri yang berkata, saya mau tinggalkan games. Bukanlah total, tetapi hanya untuk refreshing. Karena sekarang dia ini kuliah di kedokteran dan sibuk pelayanan. Dia bisa hampir gak main game lagi. Karena waktu yang membuat dia harus memilih. Tapi dia hebat main game. Dia hanya main ketika libur kuliah. Ketika lebih tenang, ya dia mainnya pun udah sejam. Saya bersyukur anak saya bisa lepas dari permainan game. Dampingi anak-anakmu. Banyak hadir di rumah. Hadir dalam hidup dia. Jangan bentak, jangan ancam, pasti gagal. Dampingi dengan kasih, jadwal gamenya diberikan. Ketika dia main game, dampingi. Ya tunjukkan rasa, ya senang bermain-main. Nah di saat dia nanti sudah menerima papa mamanya, baru masukkan harapan-harapanmu. Pelan-pelan dia akan berubah. Sabar. Yang keempat, orang tua harus punya kegiatan alternatif lain. Maksudnya orang tua harus memberikan kegiatan alternatif lain kepada anak-anakmu. Ya main bola, futsal, berenang, kebersamaan dengan keluarga-keluarga, dengan sepupunya. Pelan-pelan diarahkan. Pergi dating keluarga, pergi jalan bersama-sama, buat komitmen selama liburan. No HP, no gadget. Ada aturan-aturannya, nanti waktu udah longgar waktunya, ayo boleh main HP, sehingga boleh kita larang tapi tidak boleh dilarang total. Jamnya dikasih, jadwalnya dikasih. Ya, kami pernah makan sama-sama, kami selalu ada waktu HP itu tengah-tengah. Baru kami ngomong-ngomong satu sama lain, baru sudah siap 1 jam, habis itu kami oke, boleh ngambil HP. Jadi kesampaian apa yang mau disampaikan anggota-anggota keluarga. Anak-anak bisa curhat, papa mama bisa curhat. Yang kelima,
Bagaimana melepaskan anak yang terikat dengan game? Memberikan konsekuensi. Nah, kan tadi sudah dibuat kesepakatan. Kalau kesepakatannya dilanggar, maka berikan konsekuensi. Konsekuensinya pun sudah disepakatin. Misalnya, kalau anak itu melanggar main game terlalu berlebihan, maka kesepakatannya tidak main game lagi untuk esok harinya. Atau kasih disiplin untuk dia mungkin kebersihan rumah, mencuci piring atau nyapu. Kesepakatan, jadi ada kesepakatan jadwal game dan ada juga kesepakatan konsekuensi kalau anak tidak melakukannya. Selamat untuk anak-anakmu bebas dari permainan game yang terikat. Ingat ya, game yang terikat. Permainan game pada prinsipnya tidaklah salah kalau digunakan dengan porsi yang tepat. Selamat berjuang.